Baik teman-teman, materi kita saat ini dalam pertemuan ini yaitu mengenai pengembangan paragraf. Tentunya kata paragraf ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian sudah paham apa itu paragraf. Ada yang mengatakan paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Ada yang mengatakan juga bahwa paragraf itu adalah sebuah ide atau gagasan pokok. Semua tersebut tidaklah salah, memang benar paragraf itu adalah terdiri dari beberapa kalimat dan berupa sebuah gagasan. Paragraf kumpulan kalimat tersusun sistematis. Jadi kalimat-kalimat yang tersusun membentuk sebuah paragraf. Di mana kalimat-kalimat tersebut itu berupa inti penuangan pikiran. Jadi inti penuangan pikiran yang ingin teman-teman tampilkan, yang ingin teman-teman kemukakan secara tertulis. Itulah menjadi sebuah paragraf. Dengan kata lain, paragraf adalah inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan yang terdiri dari kumpulan kalimat yang tersusun sistematis, di mana terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Fungsi paragraf mengekspresikan gagasan tertulis. Jadi bisa ditulis untuk sebuah tulisan yang berupa ekspresi gagasan secara tertulis atau gagasan dari sebuah perasaan yang diekspresikan secara tertulis. Di mana gagasan ketulisan tersebut itu menandai peralihan atau pergantian gagasan baru. Artinya, satu paragraf berisi tentang satu gagasan. Jadi setelah membahas satu gagasan, maka berganti atau berpindah kepada paragraf berikutnya. Tujuannya untuk memudah pengorganisasian gagasan. Jadi gagasan pertama tentang apa, kedua tentang apa, dan sebagainya. Di mana organisasi gagasan tersebut itu digunakan atau dirangkai agar memudahkan pengembangan topik karangan. Jadi pada prinsipnya adalah paragraf itu dibuat berdasarkan topik, tapi tidak lepas dari fungsi peranan kumpulan kalimat tersebut. Kemudian paragraf juga memiliki kegunaan yaitu mengekspresikan gagasan secara tertulis. Nah, dari peralihan menggunakan pengorganisasian. Ini sama juga dengan fungsi dari sebuah paragraf itu sendiri. Paragraf dikatakan baik apabila memiliki beberapa persyaratan. Di sini ada 3 persyaratan yang harus teman-teman pahami dalam membuat paragraf. Pertama adalah kesatuan. Kesatuan itu intinya adalah kata dasarnya dari satu. Berarti paragraf berisi satu gagasan pokok. Tidak boleh lebih, hanya satu saja. Koherensi berarti perpaduan. Arti dari perpaduan itu adalah memadukan antara satu kalimat dengan kalimat lain agar terdapat koheren antar kalimat tersebut supaya sesuai dengan topik dan gagasan yang akan dikembangkan dalam paragraf tersebut. Tentunya koherensi ini akan menentukan kelengkapan sebuah paragraf, yaitu adanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf harus memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah induknya sebuah kalimat. Kalimat penjelas adalah menerangkan kalimat utama atau kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang kehadiran kalimat utama. Di mana letak kalimat topik tersebut ada di deduktif atau kita sebut dengan di awal, induktif ada di akhir, deduktif induktif ada di 2, yaitu awal dan akhir atau kita sebut dengan campuran.
atau tanpa kalimat pokok. Nah, biasanya tanpa kalimat pokok ini atau tanpa kalimat utama ini biasanya terdapat sebuah cerita. Namun teman-teman, untuk dapat mengetahui letak kalimat utamanya ada di awal, di akhir, atau awal dan akhir, dan sebagainya, maka teman-teman perhatikan kata kunci dari setiap letak kalimat topik ini. Jika ada di awal, jadi kita berbicara di kalimat pertama dalam sebuah paragraf, atau di awal paragraf. Itu sebuah pernyataan langsung berupa fakta. Jadi misalnya menyatakan sesuatu informasi yang memang benar. Jakarta memiliki Monas, misalnya seperti itu. Nah, itu benar, fakta. Jadi jangan sampai di awal itu dengan pendapat. Sepertinya, nampaknya. Nah, itu bukan kalimat utama. Yang kedua adalah definitif. Arti definitif ini adalah sebuah pengertian menjelaskan suatu hal. Biasanya menggunakan kata kuncinya itu merupakan ialah disebut. Contoh, Monas adalah, Monas merupakan, seperti itu. Transportasi adalah, transportasi merupakan, seperti itu. Itu yang di awal. Dan di akhir biasanya berupa simpulan. Nah, simpulan ini biasanya ditambahkan dengan konjungsi antar kalimat terletak di akhir kalimat. Misalnya kata kuncinya adalah jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, untuk itu. Nah, itu semua kata kunci simpulan untuk konjungsi. Teman-teman cukup memperhatikan dua hal ini untuk menentukan letak kalimat utama. Kita bahas pertama adalah letak kalimat utama yang dideduktif atau kita sebut dengan di awal. Contoh, di sini ada kalimat, teman-teman. Salah satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi adalah, nah, di awal. Jadi satu paragraf ini teman-teman, misalnya ini sedikit ya, tapi kalau banyak tidak perlu dibaca semua teman-teman. Cukup menggunakan kata kunci tadi, awal dengan akhir. Nah, kita lihat di sini. Jika di awal kita baca dulu satu kalimat di awal, kita baca satu kalimat di akhir. Dibaca kalimat di awal, di sini ada kata kunci, ada kata adalah. Ini sudah pasti kalimat utama. Kemudian kita baca lagi di kalimat terakhir. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Ini merupakan penjelasan dari krisis ekonomi di bidang pertanian. Jika ini tidak ada kata kunci dari sebuah kesimpulan, jadi dengan demikian seperti hal itu, maka ini tidak ada di akhir. Maka ada di awal. Ini yang disebut dengan deduktif. Contoh berikutnya adalah paragraf induktif. Orang yang merokok akan terkena penyakit jantung. Orang yang merokok akan terkena penyakit jantung. Nah, apakah semua orang akan terkena penyakit jantung bagi yang merokok? Atau orang yang merokok saja yang akan terkena penyakit jantung? Nah, itu sebuah pendapat. Tidak fakta. Artinya tidak semua orang yang merokok terkena penyakit jantung, atau tidak semua orang yang merokok yang terkena jantung itu adalah mereka yang merokok. Yang tidak merokok juga biasanya kena. Berikutnya baca kalimat terakhir. Itulah bahaya merokok. Nah, di sini teman-teman ada bahaya merokok. Di sini menggunakan partikel lah. Itulah. Itulah ini menyatakan sebuah simpulan. Jadi sudah jelas kalimat utamanya ada di akhir. Berikutnya ada contoh lagi. Benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor.
Ini sudah jelas terdapat pernyataan langsung. Menjadi incaran itu sebuah pernyataan langsung. Di kalimat pertama ada. Kita baca kalimat terakhir. Hal ini membuktikan bahwa, jika ada kata hal ini membuktikan bahwa ini sebuah simpulan, kata kunci dari sebuah simpulan. Ini sudah jelas bahwa ini adalah kalimat utama. Jadi ada di awal dan ada di akhir. Nah, seperti ini teman-teman cara menentukan letak kalimat utama. Apakah ada di awal, di akhir, atau campuran. Kemudian teman-teman, dalam menulis paragraf itu ada berbagai macam jenis paragraf. Tentunya pertama adalah ada paragraf pembuka. Jadi menulis paragraf atau kumpulan paragraf itu harus dimulai dengan pembuka paragraf. Misalnya, kita ingin berbicara tentang kebanjiran di suatu daerah, maka kita harus membuat paragraf pembukanya terlebih dahulu. Contoh, banjir menjadi topik utama dan topik hangat saat ini. Bla 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 bla. Nah, itu adalah paragraf pembuka. Kemudian masuklah ke paragraf penghubung. Berarti menghubungkan dari pengantar tadi, dari pembuka tadi ke inti. Misalnya di dalam banjir itu kita membuat kerangka terlebih dahulu. Apa yang kita bicarakan? Misalnya poin pertama yang ingin dibicarakan dari banjir adalah tempat kejadian, tempat dan waktu kejadian misalnya. Nah, itu adalah penghubung intinya. Kita buat ada berapa ide? Misalnya ada 5 ide. Dari kebanjiran itu pertama adalah tempat, kemudian sebab, kemudian ketiga adalah akibat, yang keempat penanggulangan, yang kelima adalah semacam nasihat, arahan. Nah, itu ada 5 topik, ada 5 gagasan yang ingin kita tuliskan. Berarti akan tertuang menjadi 5 paragraf. Dengan ditambah paragraf pembuka tadi jadi 6. Seperti itu. Nah, kemudian ditambah dengan paragraf penutup, satu paragraf penutup atau paragraf terakhir. Buatlah sebuah kesimpulan dari 5 paragraf yang dijelaskan di tengah atau di penghubung tersebut. Sehingga gagasan yang akan diberikannya ada 5, tetapi penulisan dalam paragrafnya ada 7. Ada 7 paragraf dari 5. Jadi yang pertama adalah paragraf pembuka, paragraf kedua sampai 6 itu adalah penghubung karena ada 5 gagasan yang ingin disampaikan. Sedangkan paragraf terakhir atau paragraf ketujuh adalah penutup. Berupa simpulan, intinya adalah simpulan atau penegasan kembali. Kemudian teman-teman, kita perhatikan mengenai teknik pengembangan paragraf. Di sini ada 8 teknik pengembangan paragraf. Bermacam-macam tergantung bagaimana kita ingin membuat paragraf itu. Jadi ketika kita menuangkan sebuah tulisan dalam bentuk paragraf itu bermacam-macam gayanya. Mau menggunakan apa? Misalnya kita mulai dengan definisi, misalnya Indonesia adalah, nah itu berarti sudah ada ciri khas teknik pengembangannya. Jika Indonesia adalah bla 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 bla, itu merupakan definisi luas. Poin nomor 8. Definisi luasnya dimulai dengan keterangan dari sebuah istilah. Misalnya Indonesia merupakan negara bagian Asia Tenggara yang berkembang. Lanjutannya bla 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 bla. Di mana paragraf yang baik ini minimal terdapat dari 4 kalimat, teman-teman. Ingat, 4 kalimat minimal. Jadi buat satu paragraf dengan 4 kalimat. Kalimat satunya, Indonesia merupakan bla 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 bla. Jika menggunakan kata merupakan berarti masuk ke dalam poin definisi nomor 8 atau teknik pengembangan paragraf definisi luas dari nomor 8. Teman-teman, jika ingin memberikan beberapa contoh dalam penjelasan kita, maka ini masuk ke dalam teknik pengembangan paragraf nomor 7, yaitu contoh-contoh. Seperti pasar
menjual berbagai macam variasi jenis dagangan. Ada dagangan yang dijual di dalam dan di depan. Di dalam berupa bla 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 bla, di luar berupa bla 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 bla. Nah, itu adalah contoh. Contoh-contoh, teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat paragraf dengan menggunakan simbolisasi sesuatu, maka itu masuk ke dalam teknik pengembangan paragraf analogi. Misalnya, teman-teman ingin mengumpamakan, misalnya menggambarkan kekuatan seorang bapak itu menggunakan dengan kata matahari. Misalnya, bapak diibaratkan sebagai matahari. Tak pernah lelah menyinari bumi dari pagi hingga petang atau sore hari. Bla 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 bla, itu sebuah umpama, simbolisasi yang kita sebut dengan teknik pengembangan analogi. Berikutnya, jika paragraf yang ingin teman-teman tuliskan itu berbentuk penjelasan sebuah suatu kejadian atau fenomena yang dimana itu muncul pasti ada sebabnya, maka masuk ke dalam kategori nomor 6, yaitu sebab akibat. Sebagai contoh, tadi sudah disampaikan di banjir tadi, misalnya terjadi banjir itu karena apa? Misalnya banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya banjir. Nah, sebab akibat itu. Teman-teman, jika membuat paragraf dalam bentuk perbandingan dan pertentangan, berarti teman-teman membandingkan satu terhadap dengan yang lain. Misalkan membandingkan mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Tamrin dengan S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah misalnya. Nah, di perbandingan di sini adalah yang sifatnya adalah dominasinya sama. Kemudian dibandingkan. Contoh misalnya jumlah mahasiswanya. Misalnya. Itu lebih banyak mana? Itu adalah perbandingan. Jika pertentangan berarti harus ada ironi. Ada yang dipertentangkan. Misalnya, rencana Universitas Tamrin itu seperti ini. Namun, ada beberapa faktor yang ditentang, ketidaksetujuan dari pihak dosen lah, dari pihak mahasiswa dan sebagainya. Itu adalah pertentangan. Kemudian, teman-teman jika ingin menuliskan sebuah paragraf dari yang umum kemudian ke khusus, itu bisa melalui teknik pengembangan paragraf, deduksi, dan induksi, poin nomor 3. Sebagai contoh, misalnya kita berbicara umumnya adalah transportasi. Berarti teman-teman berbicara dulu transportasi. Kemudian setelah itu merujuklah kepada sebuah kekhususan. Misalnya mobil, angkutan umum, dan sebagainya. Itu deduksi dan induksi. Kemudian teman-teman, jika teman-teman ingin menjelaskan sebuah permasalahan, misalnya teman-teman ingin menjelaskan permasalahan yang terjadi di Indonesia ini nih, jelaskan permasalahan-permasalahannya. Kemudian jangan lupa di kalimat terakhirnya teman-teman harus membuatkan semacam penyelesaian atau usulan. Untuk itu, agar tidak terjadi polemik antara mahasiswa dengan dosen, maka seharusnya bla 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 bla. Misalnya teman-teman membahas di paragraf awalnya atau di kalimat awalnya menjelaskan tentang tugas dosen yang sangat banyak misalnya. Tugas dosen yang sangat banyak membuat mahasiswa bla bla bla. Jelaskan tuh masalah-masalahnya. Tapi jangan lupa di akhir paragrafnya teman-teman harus memberikan semacam anti klimaks atau penyelesaiannya. Nah, jika hal ini teman-teman tulis, maka ini masuk ke dalam teknik pengembangan paragraf nomor 2.
yaitu klimaks dan anti klimaks. Klimaks itu adalah puncaknya masalah, anti klimaks itu adalah pelarian atau penyelesaian. Jadi misalnya bukti dari anti klimaksnya adalah untuk itu, agar tidak terjadi polemik antara tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa, maka lebih baik sebaiknya adalah bla 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 bla. Seperti itu. Terakhir teman-teman, alamiah. Pengembangan alamiah ini saya sengaja jelaskan paling terakhir, ini ada dua. Ada alamiah berdasarkan ruang, ada alamiah berdasarkan waktu. Alamiah ruang itu menjelaskan suatu tempat. Jika alamiah waktu menjelaskan tentang kronologisnya suatu kejadian. Misalnya dari ruang, teman-teman bisa memberikan contoh menjelaskan tentang suatu apotek. Misalnya apotek dengan segala macam isinya. Bagian-bagian apotek itu. Nah, itu termasuk bagian ruang, alamiah ruang. Kalau alamiah waktu, berarti teman-teman kalau berbicara tentang apotek tadi, maka bicarakan masalah waktu pembukaan sampai waktu penutupan. Misalnya dibuka operasionalnya dari jam berapa, ditutup sampai jam berapa. Nah, itu semua dijelaskan masuk ke dalam teknik pengembangan paragraf alamiah dari segi waktu atau kronologis. Jadi teman-teman, dalam membuat paragraf, sebaiknya memperhatikan 8 teknik ini. Silakan teman-teman mau membuat seperti apa. Apakah membuatnya alamiah, secara klimaks, secara deduksi, secara perbandingan, atau analogi, atau ingin sebab akibat, contoh-contoh, atau definisi luas. Tapi rata-rata biasanya lebih banyak kepada definisi luas, yaitu menggunakan kategori definisi. Tapi itu tergantung dari bagaimana gaya penulis saja. Selera penulis itu lebih banyak kemana. Dan tergantung topik yang ingin disampaikannya. Kalau topik yang ingin disampaikannya memberikan sebuah gambaran, itu lebih banyak kepada definisi luas sama alamiah. Seperti itu misalnya. Kemudian teman-teman, ini sebagai contoh. Pertama kita bahas tentang alamiah konteks ruang. Nah, di sini ada fasilitas produksi pabrik itu berada pada lokasi strategis. Nah, ini menjelaskan posisi-posisi ruang tempat pabrik itu. Tempat produksi pabrik itu, entah itu mungkin di sebelah kanannya ada tol atau ada di apa, semua itu definisi masuk ke dalam teknik pengembangan paragraf alamiah konteks ruang. Kemudian yang kedua, contoh paragraf dari urutan waktu, menjelaskan waktu. Tadi contoh yang saya berikan mengenai pukul, atau tanggal, atau hari, atau bulan, tahun, silakan. Intinya menjelaskan sebuah urutan waktu. Seluruh aktivitas penelitian akan diselesaikan dalam tahun 2012. Tahap penyusunan bla 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 sampai akhirnya dari Januari sampai Desember, teman-teman jelaskan. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga dari paragraf klimaks anti klimaks. Ada sebuah permasalahan. Kemudian diberikan anti klimaksnya. Tapi permasalahan itu bukan berarti yang dibicarakan masalah itu bukan berarti sesuatu yang negatif terus ya. Bisa saja yang positif. Seperti contoh ini. Pancasila telah beberapa kali dirongrong. Beberapa kali falsafah negeri RI hendak diubah dan preteli. Nah, ini setiap usaha hendak mengubah dan preteli Pancasila ternyata gagal. Nah, ini semua masalah nih. Masalah gitu. Tapi masalah ini sifatnya masalah yang mungkin masalahnya tidak menohok gitu ya. Tidak konteks ke dalam satu hal yang benar-benar bermasalah. Tapi teman-teman, intinya adalah di akhirnya yang penting ada sebuah anti klimaks. Di sini disampaikan anti klimaksnya adalah memang Pancasila benar-benar sakti. Jadi banyak yang ingin menghancurkan tapi sakti. Nah, itu simpulannya, anti klimaksnya. Atau teman nanti buat sendiri bagaimana anti klimaksnya. Contoh berikutnya tentang deduksi dari umum ke khusus. Korupsi masih menjalari tubuh DPR. Tidak ada tanda-tanda kasus korupsi akan selesai di DPR.
Semakin hari justru tersangka korupsi bertambah dan lagi-lagi anggota DPR, KPK. Nah, masuk ke KPK dari DPR masuk KPK. Terus mengusut kasus korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi. Kalau tadi dari DPR turun ke pejabat tinggi. Rakyat hanya berharap kasus korupsi segera terselesaikan. Turun menjadi rakyat. Jadi khusus lagi. Dan DPR bisa segera bersih dari segala tindak korupsi. Ini sudah menjadi DPR karena tadi di awal DPR RI. Berarti ini umum. Kalau ini DPR saja. Nah, ini sudah menyatakan khusus. Kemudian selanjutnya ada contoh teknik pengembangan paragraf dari segi perbandingan dan pertentangan. Di sini ada bea cukai. Menurut bea cukai, perdagangan narkoba telah mengungkapkan bahwa tahun telah mencapai 30 kasus dengan peningkatan 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, nah ini membandingkan menurut BNN dari menurut bea cukai, ini menurut BNN. Nah, ini ada dua kategori yang dijelaskan, berarti ada dua hal yang diperbandingkan seperti itu. Lanjut. Contoh pengembangan paragraf berikutnya yaitu dari segi analogi. Analogi intinya adalah sebuah simbol. Nah, di sini ada tikus berdasi. Nah, jika ada tikus berdasi, berarti itu sebuah simbol. Misalnya kita bicara meja hijau, simbol-simbol atau pejabat korup kita istilahkan dengan misalnya jas hitam berdasi darah. Ada seperti itu. Nah, pokoknya tergantung teman-teman bagaimana analogi yang ingin dibuat. Silakan. Tapi intinya adalah masuk logika. Berikutnya, contoh pengembangan paragraf dari segi sebab akibat. Memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak sangatlah penting dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi di negara ini. Dengan pemberian pendidikan anti korupsi, anak-anak akan mampu memahami dampak buruk korupsi dan enggan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi kepada anak-anak sangat penting. Nah, ini ada sebab akibat nih. Sebabnya diberikan pendidikan anti korupsi, akibatnya anak-anak akan mengerti bahwa tidak boleh korupsi. Di paragraf terakhir diberikan sebuah simpulan. Seperti itu, ini adalah paragraf sebab akibat. Kemudian contoh-contoh. Dalam lingkup kecil korupsi ada di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, nah ini sudah pasti. Karena ada contohnya. Sebagai contoh, ada kata contoh, udah pasti contoh-contoh. Atau kata seperti, misalnya. Nah itu mengarah kepada sebuah contoh-contoh. Seperti itu teman-teman. Kemudian terakhir adalah contoh pengembangan paragraf dari segi definisi luas. Kalau definisi luas kembali kepada definitif. Kata kuncinya definitif, yaitu merupakan, ialah, disebut, dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini udah pasti korupsi adalah, jika ada kata adalah, ini sudah pasti definisi luas. Seperti itu teman-teman. Teman-teman harus paham dan mampu ini. Nanti di ujian atau di pelatihan itu ada nih menentukan beberapa paragraf. Supaya teman-teman lebih mahir, lebih pandai dalam menentukan dan menggunakan paragraf sebaik mungkin. Jadi itu materi yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman. Inti dari sebuah paragraf ini adalah penuangan gagasan pikiran. Penuangan gagasan pikiran melalui kalimat-kalimat yang tersusun rapi berdasarkan gagasan pokok, berdasarkan satu gagasan pokok. Nah, teknik penulisannya bermacam-macam, teman-teman. Teman-teman ingin mengembangkannya bagaimana? Terserah teman-teman, tergantung dari pemahaman teman-teman ingin mengambil topik apa dan apa yang ingin ditulis. Jadi paragraf ini sangat penting sekali harus dikuasai dan dipelajari oleh teman-teman. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.